Baik, mari kita buka kitab Yesaya pasal yang kedua. Saudara, ada kerinduan Bapa di surga yang sangat besar buat kita semuanya sebagai anak-anaknya. Apa kerinduannya? Kerinduannya adalah apa yang kita pernah rasakan, pernah alami, pernah dapat dari Dia. Dengarkan ini. Harus kita bagikan pada orang lain. Katakan amin. Saya mau ulangi lagi. Ada kerinduan yang besar dari Bapa di surga. Apapun juga yang kita pernah alami, pernah dapat dari Dia, Dia sangat rindu kita bagi pada orang lain. Pujian tadi luar biasa, Pak Gembala, luar biasa pujian itu. Saya belum pernah dengar ada lagu tentang Indonesia sejelas itu. Sampai sawahnya, gunungnya semua disebut, itu luar biasa. Kalau ada rekamannya saya meminta semua bagi juga pada banyak orang. Nah, saudara, lagu-lagu yang saya nyanyikan sangat hebat, sungguh luar biasa. Tapi begini, mulai hari ini saya ingin katakan kepada saudara. Setiap kali kita memuji Yesus Tuhan kita dengan kata-kata atau syair-syair yang begitu indah, yang menguatkan, yang menghiburkan, yang memberi kita semangat. Mulai hari ini belajarlah begini. Pujian apa saja tentang kehebatan Yesus Tuhan kita, waktu kita nyanyikan, setiap kata yang kita ucapkan selalu tambahkan dalam hati, bagaimana dengan orang lain. Ngerti kata itu? Bagaimana dengan orang lain? Aku sudah merasakan, betul, aku tidak ragu-ragu. Dia hebat, dia berkuasa, dia dahsyat. Firman-Nya, betul, aku sudah merasakan. Bagaimana dengan orang lain? Saya percaya kalau setiap kali kita memuji Tuhan dengan kata-kata atau syair yang luar biasa hebatnya, selalu ingat orang lain bagaimana. Karena kekristenan kita itu ditentukan dan dinilai bukan waktu di gereja, bukan waktu kebaktian. Katakan amin. Amin. Kekristenan kita, surga nilai waktu kita di luar gereja. Maaf kalau saya pakai kalimat ini, jangan tersinggung. Tanpa pengertian ini, ternyata semua kita hanya jago kandang. Betul tidak? Kenapa kita berkata jago kandang? Karena kita hanya berani kalau di kandang sendiri. Begitu kita keluar kandang kita, ya kukuruk istilahnya. Nggak berani buat apa-apa. Kita nggak berani nyatakan Yesus yang hebat itu. Walaupun jangan tiap ngomong Yesus orang yang enak juga dengerin kita kalau ngomong itu. Tapi apa yang kita alami dari Dia, Bapa itu ingin orang lain pun mengalaminya. Ayat 2, Yesaya 2. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Kapan hari yang terakhir itu? Sekarang. Betul? Terjadi apa hari-hari ini? Ini hari terakhir. Gunung tempat rumah Yahweh akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Apa yang terjadi kalau gunung rumah Tuhan itu paling tinggi di antara gunung yang paling tinggi? Jadi nggak ada yang lebih tinggi dari itu. Berarti dari manapun juga itu kelihatan. Saudara, saya mengikuti tanggal 3 kemarin hari Senin, gedung tertinggi di dunia diresmikan di Dubai. Saudara, dikatakan gedung itu bisa kelihatan dari jarak 90 km. Sebab tingginya 830 sekian meter. Lantainya yang diisi kehidupan 162. Belum sampai ujungnya menara paling atas. Bayangkan 162 lantai, itu gedung tertinggi di dunia. Nah, kalau gunung rumah Tuhan itu lebih tinggi dari gunung yang paling tinggi, maka seluruh dunia pasti lihat, bukan? Nah, disitulah kita berada, disitulah Yesus berada. Apa yang terjadi kalau gunung itu semakin tinggi dan begitu tinggi, ternyata ada rumah Yahweh di situ? Lihat dampaknya. Segala bangsa, berapa bangsa? Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Untuk apa segala bangsa berduyun-duyun ke sana? Dimanapun saudara dan saya berada, dalam posisi apapun juga, entah ada yang pelajar, mahasiswa, karyawan, pegawai, ibu rumah tangga, janda, pensiunan,
pengangguran sekalipun kalau kita Kristen. Percayalah, Yesus akan kelihatan dalam hidup kita. Lalu orang akan datang. Roh Kudus, Engkau tolong kami supaya hari ini konsep kami tentang Kristen berubah dalam nama Yesus. Begini saudara, secara gampang saja. Kalau sudah sekian lama saudara ada di suatu tempat, entah saudara jadi pimpinan, manajer, atau saudara direktur sekalipun, saudara kerja di satu perusahaan, saudara sebagai mahasiswa atau pelajar. Setelah sekian waktu kita ada bersama dengan saudara-saudara kita, orang-orang yang belum percaya Tuhan Yesus. Dan ternyata belum ada seorang pun yang datang kepada saudara, ingin tanya sesuatu tentang kehidupan. Maaf, ini vonisnya. Maka kekristenan kita belum betul. Karena orang tidak pernah tertarik melihat sesuatu yang beda antara kita dengan yang lain. Saya ulangi lagi. Kalau sudah sekian tahun, sekian waktu saudara di suatu tempat, dan ada orang-orang di sekitar kita, lalu mereka tidak pernah atau belum pernah bertanya satu kali pun tentang kehidupan ini, berarti ada yang salah dalam hidup Kristen kita. Saudara, bagaimanapun juga, di mana ada Yesus, pasti ada yang lain dari hidup orang itu. Itu pasti, entah cara ngomong, entah cara mengeluarkan duit, entah cara memandang sesuatu, pasti itu kita beda dengan yang lain. Tidak mungkin tidak. Satu-satunya Tuhan. Ada jutaan Tuhan di dunia ini, saudara. Bagi yang belum tahu harus tahu hari ini. Di dunia ini ada jutaan Tuhan. Masing-masing agama punya Tuhan yang berbeda-beda. Tapi hanya satu Tuhan yang namanya Yesus. Yang mau tinggal dengan manusia. Sehingga dia berkata, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu itu rumah Tuhan. Bayangkan Tuhan yang mana di dunia pernah mengatakan hal seperti itu. Sehingga dia mau tinggal dengan manusia. Belum apa-apa. Yang kedua, tidak ada Tuhan di dunia ini, siapapun dia, sehebat apa Tuhan itu, yang berkata, aku Immanuel. Artinya apa? Salah terjemahan Immanuel, Tuhan beserta kita, itu salah. Di antara berapa bahasa yang saya ngerti, saya paling kagum bahasa Jawa untuk terjemahan Immanuel. Semua bahasa, ya kan seorang Jawa, semua bahasa selalu berkata Tuhan menyertai kita. God be with you. Ternyata salah. Yang betul adalah Tuhan di dalam kita. Bahasa Jawa berkata Gusti nunggil kelayan kita. Kata nunggil dipakai manunggal. Bayangkan. Tuhan mana di dunia yang mau menyatu dengan kita manusia. Maaf kalau saya pakai contoh ini. Menurut saudara, waktu kita lagi di dalam WC berak, dia tetap Immanuel tidak? Loh, ragu-ragu ayo. Dan coba jawab. Jangan ragu-ragu, dia Immanuel tidak? Jelas. Nggak mungkin waktu kita masuk WC terus Yesus tutup hidung, sorry aku keluar dulu ya. Nggak mungkin begitu. Ngerti nggak ilustrasi ini? Sampai Roh Kudus berusaha seradikal itu. Dia Immanuel. Nah bayangkan. Dua hal ini saja kita pakai dalam kehidupan kita. Dia, rumahnya adalah kita, bukan di surga. Dan dia tetap tinggal dalam kita. Masa sih nggak ada orang yang melihat beda kita dengan yang lain? Saya beri ilustrasi tambahan lagi, kecil. Apa yang terjadi dalam diri kita dan dilihat oleh banyak orang? Suatu hari Presiden Republik Indonesia datang ke Surabaya. Tiba-tiba protokol dari kepresidenan nelpon salah seorang di antara kita. Berjalan ke Surabaya, Pak Presiden mau mampir 30 menit saja di rumah. Saya mau tanya kepada saudara. 30 menit Presiden mampir. Saudara masuk koran enggak? Kenapa ya? Kenapa masuk koran? Coba jawab, 30 menit aja. Enggak tinggal loh, Presiden enggak tinggal. Cuma mampir sebentar. Mungkin 5 menit dah, gak usah 30 menit KKN. 5 menit saja, cuma singgah.
terjadi perubahan ya dalam saudara.